Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakatuh ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhil fursati tsaminah ismahu li ana an ashraha lakum al-istimrar minal maudu min qabl, yakni al-mas'alah pencapaian linguistik suatu individu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai pencapaian linguistik atau pencapaian bahasa dari individu-individu. Jadi beberapa psikolog mengandalkan kriteria hasil linguistik sebagai salah satu dari banyak metode untuk mengukur kecerdasan manusia. Jadi artinya kecerdasan manusia dapat diukur dari kemampuan mereka dalam menguasai linguistik atau dalam penguasaan mereka terhadap suatu bahasa. Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu mengenai kosakata yang individu ketahui. Mereka memiliki perbedaan mengenai kosakata yang mereka ketahui. Jadi sebagaimana sulitnya menentukan semua kosakata linguistik yang diketahui seseorang dalam berbagai bahasa yang diucapkan maupun dikuasainya. Jadi di sini ada 3 pembagian mengenai kosakata. Yang pertama, kosakata yang digunakan dalam bahasa lisan. Jadi biasanya ada kosakata yang digunakan dalam percakapan, kemudian kosakata yang digunakan dalam bahasa tulisan, kemudian juga kosakata yang digunakan dalam bahasa tulisan, kemudian kosakata yang dia tahu dan ia mengerti artinya tapi dia jarang menggunakan dalam bahasa lisan juga tulisan. Yang selanjutnya, namun diketahui bahwa bahasa ucapan atau bahasa lisan hanyalah terbatas sejumlah kecil kosakata, yaitu dapat dikatakan sekitar 4-6 ribu menurut bahasa yang berbeda di dunia ini. Kemudian untuk bahasa tulisan melebihi dari angka tersebut hingga mencapai puluhan ribu, 10.000 kata, dan jumlahnya mencapai lebih tinggi dari bahasa lisan, dari kosakata yang digunakan untuk lisan. Jadi berdasarkan keterampilan bahasa yang berbeda ini, berbicara, menulis, serta membaca, maka perbedaan dari sudut pandang psikolog adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa lisan. Terjadi ketika seseorang memiliki kebiasaan dalam mekanisme pemungutan suara karena kosakata linguistik dikeluarkan tanpa berlebihan dan tidak perlu penekangan. Jadi ketika kita mendengar suatu perkataan itu seperti stimulus, ia bergerak melalui garis respon dan kemudian direspon melalui otak sehingga kita tadi bisa mengerti apa yang orang lain sampaikan. Kemudian bahasa tulisan. Jadi penambahan linguistik mengenai bahasa sebagai tulisan, yaitu bahasa dalam kepenulisan merupakan kegiatan pemikiran atau kegiatan berpikir yang berujung pada kegiatan mengingat dan pengalaman praktek cara pelafalan yang sesuai dengan kaidah yang benar. Jadi dengan adanya linguistik sebagai kepenulisan atau sebagai tulisan tadi, itu secara tidak langsung seseorang dituntut untuk berpikir dan untuk mengingat apa-apa yang telah ia dapat atau apa yang telah ia capai mengenai suatu linguistik sebelumnya. Kemudian linguistik sebagai bacaan. Jadi dalam linguistik sebagai bacaan di sini seseorang melalui kegiatan-kegiatan bahasa sebagai percakapan dan sebagai kepenulisan. Sesungguhnya keterampilan bahasa ini membutuhkan kegiatan pikiran dari bagian yang lain guna mengetahui kemampuan membaca. Diperlukan pemahaman pada kosakata
bahasa tersebut. Jadi dalam kosakata di sini ada 3 hal, yaitu kosakata untuk memahami dan mengetahui maknanya dengan simbol, atau kosakata yang sebelumnya kita memang sudah tahu maknanya. Yang kedua yaitu kosakata yang kita ingat maknanya karena sudah umum dan tidak asing bagi kita. Kemudian yang ketiga, kosakata yang dapat kita mengerti tetapi masih jauh dari kata-kata dan kosakata yang umum. Jadi ini memahami maknanya ketika mendengar. Jadi ketika ingin memahami maknanya, kita akan mendengar atau membacanya, tetapi individu tersebut mungkin tidak akan menggunakannya karena hal ini dirasa sulit dalam menggunakan kosakata tersebut. Tidak ada batasan untuk rata-rata individu antara bahasa lisan, bahasa tulisan, dan bahasa bacaan, dan perbedaan individu yang dirujuk. Dan terdapat apa yang dikenal sebagai gerakan yang saling berhubungan antara ketiga jenis bahasa ini. Kosakata bahasa membaca dapat berpindah setelah diterapkan pelatihan, yaitu transfer of training. Seiring waktu ke dalam bahasa tulisan dan ke dalam bahasa lisan, maka orang tersebut mampu mengaktualisasikan dan dibedakan dalam kefasihan lidah. Jadi antara bahasa atau diantara kosakata sebagai lisan, kemudian sebagai tulisan dan sebagai bacaan tadi, mereka saling berkesinambungan diantara ketiganya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Atlubu minkum alafa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.